Jadi Google sendiri harus ini ya, harus email yang premium juga ya. Iya seperti apa? Kayaknya bisa nggak semua ini bisa. Oke, udah direkam, aman. Nah, nanti kalau yang minta rekaman bisa. Kita balik ke sini ya. Nih, Iya. kalau teman-teman udah buka websitenya Latex. Nah, nanti bisa nih buka diambil di Get ini, kemudian download di sini. Tergantung dari menggunakan OS apa gitu. Kalau pakai Linux bisa text live. Kemudian kalau pakai MacBook bisa pakai MacText, pakai MacText. Kemudian pakai Windows itu ada MacText sama ProcText atau TextLive. Gitu. Kita contoh nih, contoh download di MacText. Dia bakal muncul. Kita klik kanan ya di MacText, dia bakal muncul tab ini MacText. Nah, jadi teman-teman bisa download MacText yang ini yang terbaru atau yang edisi Desember. Ini Desember, ini yang Februari. Oh, ini bulannya dulu ya. Jadi bulan 11 tanggal 2 ini. Jadi ini yang terbaru. November, 2 November. Oke, ini ada info apa gitu katanya. News yang terbaru. Kemudian untuk download ambil yang ini di MacText. Di MacText nanti bisa download, ambil yang ini. Installation misalnya. Nah, jadi bisa download yang ini. Basic MacText. Kemudian nanti diinstal. Diinstal yang MacText-nya. Oke. Ini yang MacText. Kemudian text live ada. Kemudian ini ada yang online. Online itu aku prefer sih, bukan prefer. Yang udah coba itu pakai Overleaf. Overleaf di sini banyak. Nah, nanti kita bisa banyak template di sini. Overleaf ini latex juga, tapi online gitu. Jadi kita bisa nulis online. Ini ada, oke ada Amin bergabung ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk Overleaf itu bisa tulis di new project. Misalnya mau tulis apa tutorial. Nah, dia bakal nampilin nanti halaman kerjanya begini. Gitu. Oke, kita balik lagi ke ini ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk masalah download dan lain-lain. Enggak kak, sudah jelas. Oke, udah jelas ya. Yang lain udah jelas ya. Nia. Oke, lah aman. Oke. Nggih Nanti Kak, kalau udah nggih, aman, aman. oke. Nanti kalau ada masalah atau kalau lagi sambil install bisa langsung kita bahas bareng-bareng problemnya di mana gitu. Nah, kalau udah diinstal, nah kita masuk nih ke Oke, mic ke oke siap. MikTeX dulu. MikTeX kita mau coba. Nah, setelah teman-teman nanti download MikTeX, nanti bakal muncul instalasinya mau install di mana gitu kan. Ini saya bikin folder khusus namanya latex, yang latex. Nah, saya khususkan lagi di MikTeX di sini. Nanti setelah diinstal, teman-teman ambil yang latex tadi ya. Ini kan MikTeX. Kemudian buka di mana? Bin. MikTeX yang ini, yang di sini. Kemudian ambil bin. Nah, kemudian buka cari di sini filenya namanya MikTeX. MikTeX tapi yang konsol ini bisa yang sebagai admin. Jadi pakai run administrator atau yang sebagai konsol biasa. Nah, dari konsol biasa ini nanti akan muncul halaman kerja begini. Jadi ini adalah latex. Namanya latex itu ini. Tapi yang digunakan di Windows. Nah, kita klik halaman kerja ini.
Oke, ini ya. Jadi ini halaman kerjanya LaTeX. Ini untuk yang mid-text. Kita mau contoh. Oke, ada yang pernah coba nulis? Kalau pertama menulis LaTeX itu harus dimulai dengan ini ya. Kita mau bikin apa? Dokumen misalnya. Dokumen, kemudian apa ya? Ntar aja. Kalau bagian menulis, ini tampilan dulu. Cuman ada yang tadi aku bicarain sebelumnya. Gaya penulisan itu kayak gini. Daripada nanti bingung, saya jelasin dulu gaya penulisan di LaTeX itu. Dimulai dari dokumen, kemudian jenisnya apa, kemudian use spec ini tergantung dari instalan kita ada package-nya apa. Kemudian di sini contoh untuk title, author, date, begin, ini mulai gitu. Nah, selain mictext tadi yang di Windows, tadi kita juga jelasin ada text editor yang teman-teman bakal lebih gampang belajar. Kalau kayak gini kan kayak kosongan gitu ya. Kosongan, apa kita mau nulis apa, nggak semuanya bisa di run gitu. Nah, kalau untuk belajar, saya prefer untuk pakai text maker namanya. Di text maker ini lebih gampang. Bahkan ini direkomendasikan lah untuk kelas yang amatir, yang masih baru. Jadi teman-teman bisa pakai text maker. Contohnya gini. Pertama, kita udah bikin new ini ya, bikin halaman baru. Tapi kalau mau bangun project itu harus disimpan dulu. Jadi misalnya kita bikin di desktop gitu. Tutorial apa ya? LaTeX kelas LaTeX fisika teori 2002. Kita bikin tutorial 1. Save dulu. Pertama itu yang perlu ditulis itu kita menulis apa? Dokumen kelas ini misalnya. Enaknya dia langsung kalau di sini dokumen kelas. Untuk tabular pertama itu yang tanda begini tab begini ya, itu tandanya fontnya itu menggunakan berapa. Contoh saya tulis 10 ini, kemudian jenis tulisannya kita mau nulis buku kah, artikel atau apa. Nah, kita coba artikel ini. Oke, kemudian kita mau nulis, kita mau start tulisan. Dalam LaTeX yang pertama kali itu harus mulai bikin itu mulai. Nanti kalau kita mau bikin apa nih, bikin dokumen langsung otomatis. Jadi jangan lupa ini bagian yang paling penting. Jadi harus ada start sama akhir. Jadi dia aplikasi ini bakal baca begitu. Nah, kita mau tulis di tengah ini apa? Ini halo teman-teman fisika teori. Kita coba bikin aplikasi tulisan. Jadi di LaTeX ini inputnya itu berupa begini dan outputnya itu bisa berupa PDF ataupun DIV. Nah, ini hasil yang kita tulis di sebelah. Ini hasil runningnya, log file. Nah, ini yang bisa kita lihat. Ini view PDF-nya. Jadi bisa berupa PDF, PS, atau DFI. Kita kalau mau save itu cukup gampang. Nah, inilah PDF-nya. Halo teman-teman fisika teori gitu ya. Nah, ini kalau kita tulis pakai text maker. Gimana kalau kita running pakai yang mictext? Nah, kita coba kita paste di sini. Bisa nggak ya kira-kira? Harusnya sih bisa ya. Kita save. Kita bikin folder baru. Mictext. Baru saya di sini. Tadi udah ada di desktop ya, sudah save. Text. Coba
dia hijau semua berarti aman ya. Ini hasil PDF-nya kalau teman-teman suka teori. Oke. Jadi ini sederhananya untuk menulis di latex gitu. Jadi pertama-pertamanya itu harus gitu. Jadi teman-teman bisa nulis dulu, istilahnya nulis artikelnya itu gimana, baru nanti mulai ke hal-hal yang lebih sulit. Nah, biasanya ada kasus-kasus sendiri dalam proses instalasi. Jadi kalau mau coba install, silakan coba install. Kemudian nanti bakal ada kasus di runningnya. Salah satu kasusnya itu, saya kemarin coba kumpulin kasus dari teman-teman. Kebetulan kemarin itu habis presentasi di PPI India kan. Jadi ada nih kasus, salah satunya nanti gini. Ketika habis install, nah ada kayak gini. Jadi ketika running, kayak tadi running mau jadiin PDF, could not start the comment katanya. PDF LaTeX itu begini. Nah, untuk kasus gini, sebenarnya banyak cara penyelesaian. Cuman, cara ampuhnya itu bisa pakai namanya text to text live. Text live. Jadi, install text live, nanti kemudian kita buka direktorinya. Ini kayak gini. Text live yang baru saya download itu yang ini. Ini yang lama. Jadi kemarin itu baru install lagi kan LaTeX. Kemudian coba lagi. Oh ternyata ini yang lama udah nggak compatible. Nah kita buka nanti yang di sini downloadnya text live. Kemudian di running. Di running nanti bakal muncul kayak gini text live installer. Kalau ada permasalahan-permasalahan. Nah kalau untuk Indonesia sendiri itu kita dari Unpad tadi ada tulisan. Oke. Itu dulu. Oke. Silakan ada yang mau ditanyakan sampai di sini karena saya rasa sampai di sini udah cukup rumit sih. Untuk yang latex installer yang terakhir tadi, mendownloadnya di website yang sama atau bagaimana, Kak? Oke. Sebelumnya Vita lebih prefer pakai yang Mictech atau yang ini, TextMaker kayak gini. Karena TextMaker ini kalau Mictech cuma gini sih tampilannya, sederhana gini. Yang TextMaker, Kak, lebih banyak ikonnya. Jadi TextMaker ini memang didesain buat pemula kayak kita. Itu enak banget sih sebenarnya. Jadi kita bisa kayak gini ya. Di sini ada tabular di sini buat bold, buat italic, kemudian lain-lain ya. Jadi kita bisa pakai di sini. Kemudian juga ada tambahan khusus di sini. Ini misalnya kita nggak tahu nih mau bikin apa nih, dokumen kelas di sini use package. Kita mau pakai package yang kayak tadi dari misalnya kita mau pakai Bible tag kayak apa? Gimana sih grammarnya bahasa Indonesia yang benar gitu kan? Nanti diidentifikasi sendiri tuh ada yang dari Unpad. Kemudian mau tulis author, title kayak gini ini bisa langsung di sini. Nah, kalau mau pakai TextMaker, sebenarnya aku bukan influencernya TextMaker loh, bukan ya. Jadi cuman karena udah nyoba, terus enak aja TextMaker. Jadi kenapa nggak sih kita saranin gitu ke teman-teman ya, TextMaker. Oke, jadi TextMaker itu kalau mau download, masih buka ini, Kemendesa. Sorry, tadi habis rapat sama teman-teman di Komisi Energi. Jadi sekarang ini kan aku dapat 2 tanggung jawab. Pertama di koordinator PPI India, itu bagian kajian strategis. Teman-teman bisa lihat e-magazine sambil promosi ya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau di India itu ada e-magazine-nya, jadi kita proyek itu. Kemudian di PPI Dunia, itu sekarang lagi proyek di bagian energi, Komisi Energi. Jadi tadi habis diskus tentang gimana sih energi di Indonesia itu bisa merata. Salah satunya lewat Kemendesa ini. Gitu. Jadi bisa kita lihat survei data-data yang ada gitu. Oke, sorry, agak mengalih ini dikit. Tadi kita mau coba download TextMaker. TextMaker ya. Nah, ini dulu TextMaker. Tadi misalnya udah berhasil nih Mictech. Udah kebuka kayak gini Mictech. Tapi teman-teman kan bingung. Gimana sih memulai tulisan? Gimana sih memulai menulis gitu. Bahkan kayak gini kan, coba nih kita hapus ya. Kita hapus N-nya misalnya.
nggak bisa di run loh, tanda kayak gini loh, Iya. ya kan? Nah itu, jadi kita harus tahu dulu apa yang diperlukan, apa yang ini. Jadi memang, nah, coba kita run kalau begini, ya bisa kan? Jadi komponen-komponen gini itu kalau untuk menurutku untuk pemula masih sulit lagi nih. Kecuali kita udah lumayan tahu dasar-dasarnya, itu enggak masalah. Nah, jadi bisa buka di TextMaker ini. TextMaker ini ya kalau nggak salah ini. TextMaker. Nah, nanti bisa download di sini. Ini ada versi terbaru kayaknya nih. TextMaker. Jadi download aja, ambil di sini. Download. Ini ya. Jadi versi 5.0.4. Jadi bisa di semua platform kalau yang ini. Jadi misalnya ada teman-teman yang pakai Windows, semua ya, hampir semua pakai Windows, ada yang pakai Mac, bisa pakai TextMaker free. Linux juga bisa. Tuh. Jadi downloadnya di sini. Kemudian habis download TextMaker tadi, nah pasti dia bakal muncul. Awalnya nggak begini, nggak ada ini. Nanti bisa di option ini. Nih ada configuration yang di sini. Itu perlu dicentangin aja beberapa. Kayak gini ya. Misalnya nih awalnya tuh nggak ada embednya gini. Nah, jadi nggak ada yang pack yang di sini buat kita view hasilnya kan. Jadi kalau gini kan nggak ada. Nah, jadi perlu dicentangin itu aja sih kayaknya. Kemudian kalau ada pengaturan konfigurasi yang lain, nanti bisa samain aja sama punyaku yang di sini. Jadi bisa kemudian dilihat. Nah, ini bisa begini. Kemudian untuk kayak tadi studi kasus yang mana ya, tadi latex. Studi kasus permasalahan install tadi kayak gini, itu bisa diselesaikan nanti install TextLive. Nah, nanti bakal muncul kayak gini, TextLive gini. Yang tadi kita download. Oke. Cara downloadnya TextLive itu gampang. Sama juga buka Google TextLive download. Nah, nah langsung ke situsnya .org. Nah, di sini bisa pilih yang ini, Windows install TL Windows X. Tapi kalau aku prefer yang ini, lebih bagus juga sih ini. Ini yang WinZip-nya, WinRAR-nya. Nanti di-download WinRAR-nya. Nanti kan bakal keluar gini ya. Kemudian diekstrak. Jadi setelah diekstrak, teman-teman langsung buka ekstraknya. Jadi ini aku udah contohin. Ini ekstraknya. Ekstraknya di sini. Aku jadiin satu folder aja di D. Nah, kemudian nanti tinggal buka di install sini. Nanti dia akan download otomatis. Jadi spesifik mirrornya kalau untuk ini bisa pilihannya banyak sih, tergantung negara. Ini karena aku masih di Indonesia, jadi masih pilih direktorinya Unpad. Nanti bisa pilih di negara tempat kita berada juga bisa gitu. Kemudian apa ya? Setelah download itu udah jadi, nah kayak gini. Nanti kan bakal gini nih. Kita suruh install, kemudian ini bakal agak prosesnya agak lama karena setelah downloadnya itu makan waktu sih sebenarnya, tergantung kecepatan internet di tempatnya teman-teman. Kalau misalnya cepet itu bisa cepet, jadi kurang lebih downloadannya ada 4 giga untuk TextLive itu. Lumayan ya, 4 giga untuk TextLive. Iya, lumayan sekali. Iya, lumayan banget. Jadi memang sebenarnya ada cara-cara khusus buat ngatasi kayak tadi permasalahan tadi. Jadi salah satunya bisa install MikTeX-nya dulu, mungkin nggak jadi problem. Atau bisa pakai Text Studio. Jadi mungkin ada yang biasa main project di Visual Studio. Nah, itu bisa install Text Studio. Cuman kalau aku prefer ini kayak apa namanya? TextLive ini nyelesain semua masalah lah. Nyelesain semua masalah sekaligus gitu. Jadi untuk kedepannya aman gitu. Terus juga kalau diskusi-diskusi latex ini kan banyak di komunitas Facebook lain-lain juga gitu. Jadi rata-rata memang kalau udah ngomong TextLive itu udah pada angkat tangan lah. Kalau udah ngomong TextLive, udah gitu. Itu tuh udah istilahnya nggak perlu didiskusikan lagi, itu udah selesai semua gitu. Cuman kalau ada masalah-masalah yang gampang gitu, kayaknya nggak usah pakai TextLive gitu. Itu. Oke.
Nanti untuk kesalahan pengetikan, apakah bisa dibantu dengan TextLab, Kak? Kesalahan pengetikan gimana nih? Kayak tadi kurang kurang dikasih N, kayak seperti itu. Apakah nanti bisa terdeteksi lalu dibenarkan di itunya, lateksnya? Bisa sih. Ini sih kayak gini sebenarnya. Latex itu secara apa ya? Secara gambaran umumnya kasarnya, latex itu kan dibikin untuk hasil penulisan yang tingkat tinggi gitu. Jadi kalau istilahnya uh, apa ya? What you type, what you see gitu. Sebenarnya gitu sih kalau bahasa orang latex itu. Apa yang kamu tulis itu yang kamu lihat gitu. Jadi apa yang kita tulis di layar kayak gini nih. Halo teman-teman fisika teori. Kita coba nih tampilkan. Nah, itu yang kita lihat, itu yang kita hasil printnya gitu. Beda kan sama Word. Kalau Word kita bisa lihat, oh, kok kayaknya di komputer bagus, tapi kalau di hasil printnya malah hancur ya gitu. Iya, biasanya gitu, Nah, Kak. itu salah satunya itu. Kayak ada pertanyaan nih. Setiap saya Iya. menulis, apa tuh? Tolong bacain ya, Bita. Oh, iya, Kak, sebentar. Mohon maaf, Kak tanya lagi. Setiap saya nulis latex itu katanya terkadang ada yang putus, Kak. Nah, misalnya nih kalimat menyanyi, jadinya menya strip nih. Jadi kayak menyanyi itu di bagian paling kanan, lalu langsung pecah menya strip bagian bawahnya nyi di bawahnya. Nah, itu memang seperti itu atau bagaimana nih, Kak? Takutnya waktu revisian dengan Pak Reza bermasalah. Bermasalah karena ada strip di menya strip nyinya gitu, Kak. Biasanya Oh, dipermasalahkan sama Pak Reza. itu di mana di latex gitu ya? Iya. Oh iya. Gimana ya kalau masalah penulisan? Oke. Jadi memang latex itu untuk untuk admin, untuk fisika teori sendiri, untuk fisika sendiri itu kan pada belum tahu ya secara kerjanya latex gimana. Apalagi Mas Reza sama bagian pusat juga belum tahu kan bagian latex itu gimana. Jadi kayak kayak penulisan kayak strip itu kan biasanya di penghujung ya, di penghujung. Iya, Nah di penghujung penghujung, sebelah mm-mm, kanan. mm-mm. Sebenarnya kalau ada masalah penulisan tidak masalah itu. Dan kalau teman-teman kalau pengen lebih advance lagi, nanti kan kita bisa pakai ratanya sebenarnya di latex. Jadi latex itu sendiri kan sama kayak kita ada levelnya sendiri. Kalau untuk penulisan biasa, itu oke okay untuk masalah pakai script gitu. Kemudian untuk penulisan ilmiah itu kan bakal ada template sendiri. Jadi memungkinkan untuk kita bakal bikin otomatis rata tengah, rata kiri gitu. Jadi kayak strip begitu bisa diatur sebenarnya. Ada sih pengaturannya. Aku pernah lihat, cuman aku belum pakai yang itu masalah untuk ratanya. Tapi itu bisa, sebenarnya bisa. Termasuk mengidentifikasi bahasa gitu. Kayak gini nih kan kita masih pakai yang bahasa Inggris ya. Nah teman-teman lihat di sini yang halonya kan nggak ditandai gini, masih nggak ada garis merahnya kan. Ah, Tapi iya, kayak Kak. tapi kayak teman-teman fisika teori ini kan bahasa Indonesia. Jadi dia anggap ini grammarnya salah gitu, bahasanya salah, nggak ada di kamus bahasa Inggris gitu. Tapi kalau kita install package-nya, ada package yang kayak tadi direktorinya Unpad itu, nah itu bisa identifikasi bahasa Indonesia. Jadi kita bisa termasuk benerinnya. Dan enaknya Berarti di sini, downloadnya terpisah, Kak. Download untuk grammarnya itu terpisah. terpisah. Tapi kalau teks yang teks live tadi udah bisa sih teks live tadi. Tinggal nanti kita munculin aja memanggil gitu. Kita mau manggil apa gitu. Coba ya kita coba. Aku ada contoh lain itu apa ya? Di sini belum lengkap sih karena aku baru install lagi sebenarnya. Ini mana ya? Jadi ini udah lama sebenarnya nggak pakai latex. Terus tiba-tiba dimintain tolong sama anak PPI India buat ngisi workshopnya latex. Oke okay lah gitu aku bilang kan. Nah kemudian teringat lagi. Wah ternyata kita kan penting nih latex buat nantinya ke depan gitu. Buat nulis juga, buat uh, ini contoh cover sih. Oke, ini cover. Nah
ini cover. Kalau nulis cover itu gini, ini kan rapi ya sebenarnya kalau kita lihat. Ini Iya. pertama, ini kita lihat dulu dari ini dokumen kelas jenisnya apa. Ini font-nya 12, aku pakai 12 PT, kemudian juga jenisnya letter paper to site, ini artikel. Nah, pertama kita mau use package-nya apa, komen gitu, kemudian judulnya title di sini. Title itu sebelum bikin. Jadi nanti bikin dulu title, misalnya nih SES assignment, ini tugasku, tugas dari dosen. Kemudian penulisnya siapa? Nur Alvin. Kemudian tanggal ini kalau nggak salah bisa otomatis ya, aku lupa. Coba katakan today. Oh, nggak bisa ya. Lupa, kayaknya kita harus install ada lagi aplikasi tambahan. Jadi itu bisa nanti identifikasi buat hari ini sebenarnya. Kemudian mulai di ini sebenarnya kalau dibilang tubuh body of document ini dari sini, dari begin ini, dari begin ke bawah. Nah ini kan tinggal kita minimize begin, kemudian tadi judul ini nggak akan muncul kalau aku belum panggil dari make title. Jadi misalnya kita hapus nih make title, nah hilang ya bagian judul, nggak ada. Jadi kita harus panggil dulu dengan make title, baru bisa muncul judulnya, yang tadi cover sama judul. Tuh. Baru kalau mau bikin abstrak, nah bikin lagi begin. Kita panggil abstrak di sini. Jadi dia udah langsung otomatis gini. Mau bikin abstrak ya, cara bikin skripsi abstrak. Nah, ini begini. This is a simple paragraph at the beginning of the document. Kemudian nah enaknya tuh gini, kalau di latex itu kalau dilihat ya, of the document, yang di sebelah kiri ini aku enter ya, of the document, ya kan? Yang Iya, di Pak. sebelah kiri, tapi yang di sebelah kanan hasilnya masih gabung. Oh iya. Nah gitu, jadi dia nggak bermasalahin yang kita tulis di sini tuh mau gimana, tapi nanti di sini akan rapi gitu. Itu sih enaknya gitu. Jadi kalau coba nih aku run yang kayak gini. Kalau aku enter sekali lagi, dia dokumennya turun ke bawah. Jadi kalau enter 2 kali itu baru jadi enter. Jadi kayak gini kan ada pasti enter 2 kali. Nah itu baru turun ke bawah. Tapi kalau cuma satu, itu masih nyambung. Oke, kita coba gabungin aja. Tuh, sama ya, walaupun digabungin, walaupun di enter, sama. Kemudian ini end, akhir, abstraknya udah berakhir. Cuma di situ. Nah ini udah masuk tulisan yang biasa sebenarnya. In this document, makanya dia beda kan. Kalau kita lihat ini sama ini kan beda ya. Nah tapi ke bawah ini sama. Jadi ini hitungannya abstrak. Ini penjelasannya sebenarnya, penjelasan dari abstrak. Nah kalau kita lihat nih parameters, kemudian ada yang, nah ini parameters yang ini ya, ada titiknya di sini. Padahal ini udah enter nih. Jadi kalau enter itu, walaupun kita letak di bawah, itu masih nyambung, dia bakal rapi di sini. Salah satunya itu. Tapi kalau kita enter 2 kali, dia bakal jadi paragraf baru di bawah. Kita gabung misalnya. Nah dia bakal gabung. Coba kita enter sekali aja. Dia masih tetap gabung. Tapi kalau enter 2 kali, dia bakal jadi paragraf baru. Jadi enter 2 kali, itu paragraf baru. Enter sekali, kita gabung. Kita coba rapikan. The line. Dia bilang ada the line. Nah kayak gini. Nih ada tanda khusus ya ini. Tanda garing 2. Dia jadi turun ke bawah kan. Untuk the line-nya jadi sendiri. Coba kita enter the line.
masih sama. Jadi the line, jadi kayak gini. Coba kita hilangin. Ya, jadi gabung. Jadi walaupun dia posisinya masih di sini, ini masih gabung semua. Jadi kerapian di sini itu sangat rapi gitu kalau untuk penulisan LaTeX. Jadi titik dua, garing dua ini bisa juga fungsinya untuk turun ke bawah satu gitu. Kemudian, nah ini bikin komen. Oke. Oke gitu ya. Jadi untuk penulisan sendiri, untuk template-nya itu banyak. Jadi yang pertama itu cukup nulis-nulis sederhana dulu. Jadi harapannya kita bisa nulis dulu pakai LaTeX. Kemudian baru masuk ke formula-formula, rumus-rumus. Penting dibiasain dulu gitu kan. Biasain terutama instalasi dulu. Kemudian untuk format-formatnya nanti pasti pelan-pelan bisa belajar gitu. Bisa otak-atik sendiri juga gitu. Aku sendiri juga banyak sih belajar-belajar otak-atik. Kayak gini nih contohnya. Latihan kedua. Nah, ini kalau mau bikin formula-formula ini cukup begini. Jadi ada skripnya. Jadi kalau untuk nulis rumus itu pakai dollar sign, pakai tanda dolar. Baru kita bisa nulis rumus. Jadi kalau udah coba kita tulis 1+1. Tuh. 1+1 scribe. Tapi 1+1-nya bukan jadi nggak jadi dia gabung sama tulisan gitu. Gabung sama tulisan. Coba kita nah 1+1-nya di coba kita sign dolarnya cuma satu aja lebih rapi ya. Iya kan. Oke, jadi untuk penulisan ini sih banyak contoh-contohnya. Kemudian mau nulis akar itu pakai apa, square root, akar, kemudian pakai kalau pecahan itu apa, frac. Dan ini kan lebih stabil kalau kita mau enter bikin yang baru, kita tinggal gabungin itu bisa. Itu tinggal mulai tinggal panggil kata kerjanya, kata apa pemrogramannya begin kita mau bikin apa, bikin dokumen, kemudian mau bikin abstrak, kemudian mau bikin bibliografi cukup panggil gitu juga. Itu kalau mau bikin tabel juga ada tekniknya khusus buat tabel. Ini untuk bikin gini sih, bikin tab-tab ke dalam gitu. Jadi kayak ini tuh aku mau bikin ya assessment kemudian bikin lagi enumerate. Jadi enumerate ini fungsinya buat buat ke tab ke dalam kayak gini, buat poin-poinnya. Jadi item pertama itu ada tes, item kedua ada quiz, ya, kita bikin nih item lagi, item ketiga ya, item ketiga itu ada result. Nah, dia bakal muncul sendiri kan tanpa kita bikin angka tiganya.
Kan kita nggak bikin cuma hanya Iya Kak. ini. Jadi dia otomatis rapi gitu. Dan lihat Oh, titiknya kita nggak perlu pakai penggaris kan, kita bisa langsung lurus. langsung lurus, langsung otomatis. Nah, sampai kayak gini loh rapinya. Jadi untuk ini juga hitam gini. Jadi nggak usah dipermasalahin kalau mau bikin kayak gini simbolnya apa gitu. Cukup bikin, nah itu item kemudian cukup tahu bahasa pemanggilannya apa gitu. Dan itu udah lengkap semua gitu. Jadi fungsinya supaya hasil penulisan lebih rapi, dan ketika mau ngedit juga paling hanya masalah penulisan gitu kan gampang ya. Jadi untuk template, jadi makanya kayak penerbit kayak apa gitu, mereka kalau kita udah pakai latex itu dia akan senang, akan apa ya, istilahnya mungkin yang diedit itu cuma typo gitu aja kan. Tapi kalau kita pakai Word, pakai apa gitu bahasa penulisan yang lain, itu kalau kita udah salah sedikit, salah satu aja, apalagi salahnya bagian atas ya atau bagian tengah, itu bisa pengaruh semua ke bawah ya, sampai ke formatnya, sampai ke format tulisannya, atau gambarnya mungkin bisa turun ke bawah, atau malah yang awalnya kita udah pasin gambarnya berada di bawah gambar, di apa namanya, misalnya nih kita mepetin gambar di halaman terakhir misalnya, di pojok bawah, tapi ketika kita tambahin tulisan gambarnya turun di ke halaman selanjutnya. Itu kan kalau di Word kan salah satunya gitu ya, kita harus edit lagi gambarnya akhirnya, apakah di resize, apakah dihapus gambarnya. Kebanyakan kan pasti di resize ukurannya. Nah kalau resize ukuran, otomatis semua gambar yang di Word harus disamain semua kan ukurannya kan gitu. Jadi untuk Word itu ada salah sedikit itu ngeditnya ribet banget gitu. Saya pengalaman waktu nulis skripsi dulu masih pakai Word kan, jadi memang waduh salah sedikit itu Hmm, masih harus iya Kak, banyak banget gitu. benar sekali. Benar sekali ya, udah pengalaman ya kita ya. Itu bisa berhari-hari Iya, gitu cuman buat gitu nyari satu-satu, ini apa, ini apa, ini apa gitu kan, satu-satu. belum typonya. Uh, Belum typonya, udah ketemu typonya, yang lain malah geser ya. Nah itu. Jadi kebanyakan malah simpan dulu lah per halaman. Ada yang suka itu teman-teman per babnya dipisah akhirnya. Ya, saya Dipisah, perbabnya dipisah. dipisah. Sementara kalau di latex nggak usah, kita bisa jadi satu semua. Cukup nanti misalnya mau tulis buku, jadi tulis aja di sini. Mau nulis dokumen kelas, ini bukan artikel buku. Nanti kayak halaman ini udah nyesuaiin sendiri. Kita nggak ada nulis halaman udah dari tadi ya kan. Jadi ada Marginnya juga halaman menyesuaikan sendiri. gitu Kak. Margin Kakak. juga nyesuaiin. Margin Oh, juga nyesuaiin. Tabnya kita bisa. Tuh, enaknya gitu. Oh, Oke. Mm-mm. Mas, Ada yang mau nanya tadi? dulu waktu skripsi juga pakai latex apa? Ini Eko yang nanya ya? Iya. Jelas ya. Oh, enggak sih Eko, aku waktu itu skripsinya masih pakai Word. Jadi waktu itu kendala sih, ada kendala masalah latex. Latexnya apa ya waktu itu kendalanya? Aku waktu itu belum kenal TextMaker. Jadi masih baru banget kenal TextMaker ini sekitar berapa bulan yang lalu. Jadi baru tahu itu Miktex. Terus masih bingung nih gimana ya cara nulis gimana, gimana cara ininya. Jadi kan nggak ada tutorial juga kan. Maksudnya Iya. kita nggak pernah penjelasan kayak gini, cara installnya gimana, cara makainya gimana. Ini syukur nih teman-teman sebenarnya. Udah tahu iya Kak. secara gini. Saya dulu nggak ada, jadi cuma dikasih tahu Bu Erika itu pakai latex gitu. Latex, oke gitu. Pakai latex, coba. Udah pernah sih coba waktu itu. Oh gimana ya, gini. Oh oke. Coba akhirnya tak latih sendiri. Oh enggak. Dan akhirnya muncullah sampailah ke belajar TextMaker gini gitu. Sebenarnya belajar sendiri juga TextMaker. Akhirnya ternyata penulisan itu begini dan kita supaya rapi itu gitu. Kemudian saya coba telusuri lagi. Oh ternyata kayak gini nih. Overleaf ini kita sebenarnya enak banget. Ini nih online. Jadi kalau kita mau pakai template, kita tulis aja nih template latex. Template latex.
Ini bisa di overlay gini template-nya. Jadi mau akademik jurnal, bibliografi, book, resume, CV, lain-lain itu banyak kan template-nya. Contohnya akademik jurnal. Ini kita mau bikin kayak gini, ini latex semua, kerjaannya latex. Rapi kayak gini. Kita tinggal buka codingannya gimana, kayak gini. Open as template misalnya. Kita buka di overlay. Ini via online. Ini maksudnya saya kenalin ke teman-teman adik-adik. Latex itu begini. Kalau mau pakai harus begini. Alangkah baiknya kalau skripsi atau nulis jurnal nanti pakai latex nggak masalah. Tapi jaga-jaga bikin dua juga di Word juga nggak masalah. Yang penting kita bisa jelasin kan caranya begini, hasilnya begini. Kalau ada studi kasus kayak Ella tadi misalnya ada strip di ujung itu bisa sebenarnya tinggal di ini. Nah ini salah satu template-nya yang di overlay. Kita mau coba ya. Ini kita compile. Ini hasilnya nanti dia bakal muncul. Nah ini hasil dari yang penulisan latex di overlay. Ini kalau kita lihat kan banyak banget nih. Ada berapa nih? Tuh. Jadi dari citasinya juga ada, kemudian juga bibliografinya, ini penulisan jurnal, abstrak. Penulisannya dari mana? Dari codingan yang ini tadi. Jadi tetap semuanya dimulai dari, kalau yang persen ini pada tahu ya, pada biasa nulis di MATLAB kan, persen ini maksudnya cuma penjelasan aja kan, cuma penjelasan. Baru mulainya di sini nih, dokumen kelas dia bilang di sini. Berarti citasi yang di jurnal itu juga bisa pakai latex Kak? Yang citasi kotak satu terus langsung diklik langsung masuk ke dapusnya itu bisa pakai latex? Bisa. Jadi bisa banget. Jadi semuanya udah ke udah ada caranya. Tinggal kita tahu aja mau kemana gitu. Nanti kalau ada yang bingung, ini harusnya gimana gitu. Cara input, cara manggil gambar gimana. Manggil gambar juga ada sih tutorialnya manggil gambar. Itu yang penting kita samain dulu folder save-nya sama manggil gambarnya. Nanti tinggal dipanggil. Bahasa panggilnya kan tinggal begini ya. Kayak gini nih. Include grafik. Nah, ini bisa manggil gambar gitu. Kemudian include figur. Kayak gini dia dari Google ya. Bisa langsung dari web gini. Oke. Rasa itu dulu udah agak lumayan malam loh, udah 1,5 jam gitu. Oke Kak. Gimana? Yang lain ini masih ngobrolin pengenalan sama proses instalasi aja dulu gitu. Ya Kak, sejauh ini paham. Ini ada. Nanti kalau semisal waktu ada install, ada yang error, boleh tanya-tanya juga. Iya, bisa banget. Jadi bisa diskusi bareng-bareng atau gimana ya? Ini sih saya punya keinginan kalau bisa kita berlanjut gitu kan. Jadi mulai dari sekarang teman-teman mulai proses instalasi, mulai pakai latex. Nanti kalau ada masalah kita diskusikan bareng-bareng. Entah kapan itu pertemuan terus kan, pertemuan rutin, apa itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali, malam-malam kayak gini nggak masalah. Iya. Jadi supaya nggak bosen juga, kita bisa pengantarnya cerita-cerita, sharing-sharing masalah kampus, masalah beasiswa, masalah organisasi mungkin atau apa. Jadi lebih terbuka aja gitu kan. Gitu. Oke Kak, siap Kak. Oke. Tapi kalau bisa lebih banyakin lagi ya. Tambah angkatan berapa? Ada 16 masih sama 17, 18. Saya coba kontak angkatan 15 sama angkatan 18. Oke, sip. Kak, itu tadi Rizka minta recordingnya, boleh nih Kak? Oh ya, boleh. Nanti aku kirim ke Vita linknya nanti ya. Jadi bisa download di Google Drive aja. Oke, terima kasih Kak. Oke, nanti ini aja. Kirim emailnya Vita aja ya nanti ya. Aku coba share di emailnya. Terus apa ya? Itu aja sih dulu.
Mungkin teman-teman ada yang peneliti sekarang lagi penelitian siapa aja nih? Vita udah masih Vita kan black hole ya? Buatin Kak bintang, Oh ya bintang, oke. bintang anisotropik. Oh iya oke bintang astrofisika. Gue masih masuk astro ya. Oke. Astrofisika. Aku banyak sih info tentang astro Vita kalau tertarik. Aku sendiri kan sebenarnya kemarin sempat kuliah 1 bulan di ITB. Jadi udah Ya, masuk. Jadi waktu itu tuh sebelum gabung yang di India ini keterima di ITB itu beasiswa astrofisika. juga Kak. Astrofisika enggak, yang di ITB enggak beasiswa. Jadi tak tinggal. Wow. Jadi aku tinggal lagi TB aja. Ya udahlah, mungkin belum rezekinya kan. Diskusi sama orang tua juga. Kan orang tua juga ya kalau bisa sih anak beasiswa ya kayaknya ya. Pada sepakat lah ya. Ya, sepakat Kak. Jadi Lebih sepakat. baik Jadi beasiswa. jadi aku tinggal yang TB. Udah kuliah waktu itu sebulan nyicip. Banyak sih kenalan di sana juga. Jadi kalau tertarik bisa coba nanti apply di TB atau pengen keluar negeri juga banyak beasiswa kalau astrofisika. Itu yang di astronomi Kakak jurusan apa? Astronomi atau Di astrofisika? ITB itu kan Oke. astronomi. Astronomi itu program studi. Jadi kalau kita mau ngambil penjurusannya nanti bisa apa namanya? PA, apa lebih ke pengembangan astronomi di Indonesia. Lebih ke pengembangan Hmm, astronomi. Yang satunya astrofisika lanjutan. Jadi mau aku belum belum ini sih antara dua itu. Cuman kemarin lebih prefer yang pengembangan astronomi, lebih ke senang yang pengembangan astronomi. Jadi kayak gimana sih candi-candi itu, kemudian gimana orang dulu bikin candi itu, apakah ada dari letak astronomisnya segala macam gitu. Dia kan ada beberapa candi kayak Prambanan itu presisi banget kan, utara selatan ininya semuanya. Itu kan pasti orang dulu hmm. pasti tahu arah mata angin kan, dan juga pasti ada berhubungan dengan langit gitu. Apalagi ya, itu pengembangan astronomi. Kalau astrofisika banyak sih, mereka itu fokus penelitiannya ada neutron, ada yang lain-lain juga gitu. Kemudian yang penelitian lagi siapa? Eko udah mulai penelitian? Belum Kak. Belum ya? Kemarin karena PKL-nya kan molor ya. Oh iya, Baru di Batan iya, ya, jadi di Batan ya? iya jadi di Batan kemarin. Hmm, siapa pembimbingnya? Saya Pak Hafi. Baru sih. Awalnya itu Oh, Pak Taufik. Pak Taufik. Kenal ini nggak? Kenal Prof Tri Marji nggak? Prof Tri, Profesor Tri. Itu di partikel di BPA. Belum. Belum ketemu. Aku kemarin habis kontak yang di Batan, Prof Tri itu. Jadi karena aku lagi ada project yang energi itu yang aku bilang. Jadi salah satu projectnya itu kita bikin buku gitu. Bikin buku untuk penulisnya dari semua semua mahasiswa yang lagi kuliah di luar negeri. Mahasiswa-mahasiswa yang keluar luar negeri yang tertarik menulis badan energi gitu. Jadi aku sendiri ambil yang nuklir gitu. Penulisan mengenai nuklir. Nah, salah satu reviewernya ya Profesor Tri itu. Jadi saran ke teman-teman kalau bisa mau belajar astrofisika, belajar juga nuklir, belajar juga partikel gitu. Jadi tetap pelajarin semuanya. Nanti kan kita nggak tahu ke depannya nanti kira-kira kemana gitu, yang bisa kita ada celahnya buat apa gitu kan, yang perlu kita tingkatkan gitu. Kak, kalau boleh tahu, dulu itu waktu ambil beasiswa, kenapa ambil yang fisika lingkungan, Kak? Iya, Kak, sekarang jurusannya apakah fisika Hmm. lingkungan? Iya sih, aku lebih ke environment. Cuman kalau dibilang jurusan kita itu multidisiplin banget di situ. Jadi lebih ke Hmm, fakultas. Sekarang itu masih fakultasnya aja. Maksudnya kalau untuk di luar negeri itu kan sistem pembelajarannya beda-beda ya. Tergantung kita ngambil mata kuliah apa pilihannya. Nanti baru tesisnya itu. Sementara gelarnya sama gitu. Sama sih kayak kita di kampus. kalau Kan sekarang ujung Kakak di fakultas apa? fakultasnya environment. Jadi fokus ke Hmm, lingkungan. Di situ banyak macam sih, ada fisikanya juga. Jadi kayak sekarang aku masih belajar thermodynamics, masih belajar energi, masih belajar banyak sih fisika masih. Tapi kalau kayak gini loh, kayak S1 kita kan tetap lulusannya SSI kan gitu. hmm. Mau dari fisika teori, mau dari apa gitu. Jadi tergantung kita mau belajar apa gitu. Dan kita uh, mau apa? Mau tertulis di ijazahnya itu
banyakin fisika apanya gitu kan. Itu salah satunya mungkin fisika partikel, fisika astrofisika gitu juga kayak yang aku ini ambil sekarang. Aku environment, nanti gelarnya tetap MSc juga, Master of Science. Jadi tetap Master of Science, nanti fokusnya kemana gitu, tergantung tesisnya kan. Tergantung tesisnya. Hmm. Aku sendiri mau ambil tesis sebenarnya masalah energi sih. Jadi dari dulu itu udah niat sih. Niatnya itu dua. Kalau nggak fokus di astrofisika, itu kan sulit sebenarnya astrofisika. Harus kembangin sesuatu yang baru dari astrofisika kan sulit. Terus rumus juga kan. Iya, Kak. Jadi Sulit sekali. udah dulu itu ada dua pilihan. Kalau nggak kembangin ke situ, itu kan pasti bakal lama gitu juga studinya. Terus yang Hmm. kedua, aku pilihan itu gimana sih fisika yang aku pelajarin ini bisa diaplikasikan dalam masyarakat gitu di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, salah satunya itu aku ambil environment ini. Jadi ngambil environment gimana supaya kita bisa siapkan energi yang ramah lingkungan untuk masa depan Indonesia gitu. Efisiensi energi Indonesia sendiri kan lagi masa transisi nih dari energi kalau bisa kita bilang tradisional kayak batu bara, kayak minyak dan lain kan ke renewable energy yang lebih ramah lingkungan kayak panel surya, kemudian apa PLTA lain-lain kan yang nggak merusak lingkungan gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal itu kita harus persiapkan juga masa depan. Jangan sampai nanti transisi yang kita lakukan besar-besaran misalnya bikin sel surya yang banyak di seluruh Indonesia. Tapi itu kan pasti ada masa expirednya. Suatu saat Hmm. pasti bakal bakal jadi limbah kan. Bakal Iya, mau Kak. diapain di panel suryanya gitu. Dulu itu Indonesia nggak ada masalah dengan plastik loh. Justru dulu masalahnya dengan kertas kan. Gimana nih supaya kertas ini bisa dikurangi. Akhirnya muncullah solusi plastik. Nah sekarang plastik jadi masalah polusi yang utama nih di Indonesia kan. Hmm. Itu dengan kehadiran teknologi muncullah masalah-masalah baru ternyata gitu. Nah jadi aku kemarin tuh salah satu alasan milihnya itu ya kalau bisa sih ada manfaatnya gitu bisa terjun. Karena kalau kita lihat ilmu yang kita pelajarin ini kalau nggak bermanfaat sama orang kan gimana ya? Gimana coba? Iya. Kalau kalau aku ngobrolin bintang terus, it's okay sih. Itu ilmu yang bermanfaat. Maksudnya bukan nggak itu bagus. Tapi kayak lingkungan-lingkungan di sekitarku, apalagi aku dari Riau kan, dari daerah itu kan mereka Iya, lebih terasa kalau masalah kabut. lingkungan, asap ya. Jadi rata-rata orang di sana itu membangun buka lahan buat tanam sawit gitu-gitu. Itu gimana? Kita bisa bantu dari sisi apa gitu. Hmm. Sementara Ini kalau ngajak di, ini lain kayak teknik fisika kak? Beda nggak sama teknik fisika? geofisika. Teknik Oh, fisika, Kak. sama teknik fisika. Oh enggak sih, enggak teknik sih aku kok lebih masih murni juga, masih ilmu Oh, murni. Heeh. Jadi kayak gelarnya MSc sih, Master of Science. Kalau kalau yang luar apa teknik itu kan engineering ya, iya. Hmm. engineering. Ini masih ilmu murni juga. Itu. Jadi yang penting kita ada alasan masing-masing sih ya kalau masalah penjurusan S2 itu, penjurusan selanjutnya. Dan mau belajar ilmu apa aja kan sebenarnya kita tidak terbatas di situ aja. Tapi kayak aku sendiri, aku masih pakai fisikanya, masih pakai banget, masih suka banget fisika. Terus juga masih kembangin, masih ulang-ulang terus. Kebetulan sekarang juga masih ngajar fisika juga, masih ngajar sekarang. Oh, Kakak sekarang di Malang? Enggak, sekarang di Pare, di Kediri. Ini kan lagi ngurus Oh. visa, lagi nungguin visa Hmm. sambil kuliah online, ngurus visa. Kalau udah selesai, insya Allah bulan depan udah berangkat. Mungkin minggu depan aku ke Malang. Ada barang-barang yang masih masih di Malang sama dokumen-dokumen harus diambil. Di ke Malang, terus mungkin bakal ke Jakarta, baru siap-siap untuk berangkat gitu. Hmm. Doain ya, mudah-mudahan lancar. Iya kak. Amin. Kalian juga mudah-mudahan lancar semua lah urusannya. Skripsinya, Hmm. PKL-nya, yang mau sidang juga. Gitu. Jadi kalau bisa sih aku masih ingat waktu itu Pak Arista ya bilang, ya kalau masih muda jangan batasi belajar apa aja gitu. Kalau bisa semua dipelajarin gitu. Hmm. Semua Iya, dipelajarin, yang Kak. penting kan bermanfaat, kita bisa sharing, bisa discuss gitu. Jadi ilmu itu kan semuanya
penting gitu kan. Kita mau discuss masalah bintang, oke gitu. Walaupun aku kadang let respon, mungkin lagi ada urusan apa gitu kan. Tapi kalau bisa tak bantu discuss apa gitu, mungkin aku masih balas gitu kan. Kalau mau diskusi tentang partikel, eko, mau laporan PKL, tapi yang penting nggak dicontoh plug gitu aja ya. Aku semuanya datanya ada semua skripsi PKL itu ada semua sih. Jadi nggak apa-apa, tanya-tanya kakak tingkat itu kan nggak masalah kan sebenarnya. Itu. Aku dulu salah satunya yang bikin lama itu ya itu, lama skripsinya lama. Kalau PKL itu cepet karena masih dibantu kakak tingkat. Kalau skripsi itu karena memang nggak ada yang judul sama ya, maksudnya nggak ada yang topiknya tentang black hole, jadi agak lama waktu itu. Padahal ditargetin itu 5 tahun sih, 5 tahun itu selesai gitu. Bentar. Ini recordnya belum aku matiin. Oke.